Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini ya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk bisa membuatmu bahagia Sagittarius? Karena saya merasakan di sini energinya kayaknya kamu tuh kayak macam letih, lesu, kurang semangat ya. Energinya langsung terbawa-bawa ke saya nih. Saya langsung kayak loyo ya. Mungkin ya, jadi saya menyesuaikan sesuai isi hati saya, intuisiku apa yang harus saya readingkan hari ini ya. Dan ya semoga membantu dan bermanfaat buat kamu ya Sagittarius. Oke, ada beberapa yang bertanya, Kak Ica kenapa jarang upload? Waduh, saya uploadnya tiap hari ya. Saya uploadnya tiap hari ya, selalu ada readingan setiap hari dengan judul yang baru. Jadi kamu itu lihatnya di playlist ya, jangan lihat dari algoritma ataupun mungkin apa ya kalau dibilang. Pokoknya intinya kalian yang harus kalau memang mau menonton readinganku, kalian buka playlist. Di situ ada setiap hari saya readingan terbaru. Jadi di playlist itu ada semua zodiak ya, ada Sagittarius, ada Leo, Scorpio. Kalian buka Sagittarius aja. Ya, di situ semua Sagittarius yang pernah saya readingkan dan ada yang terbaru juga. Setiap hari saya reading kok. Ya. Jadi kalau algoritma tidak terbaca, ya kamu yang harus yang membuka sendiri untuk bisa melihat readingan apa hari ini, ya. Seperti begitu Sagittarius ya. Yang pastinya saya tetap menghibur kamu setiap hari. Ya, mungkin seperti gitu. Jadi untuk saat ini ya, saya merasakan energi. Saya nih energinya gimana ya? Kayak macam antara berat dan tidak ya. Baru di awal baru pertama ya. Readingan saya langsung kayak loyo gitu. Kenapa Sagittarius energimu? Ini akhir tahun harus up ya. Atau mungkin karena kamu lelah di akhir tahun ya. Biasa seperti gitu, pekerjaan yang masih numpuk harus diselesaikan ya. Oke, sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Sagittarius ya. Dimana kebahagiaan sejati yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Kira-kira apa pesan semesta ya? Jadi di akhir tahun ini mungkin kebanyakan saya kasih ke pesan semesta ya. Ya ada juga percintaan, ada juga keuangan, ada juga karir ya. Di awal-awal kan kemarin saya sudah readingkan keuangan, karir ya. Ya mungkin ke akhir-akhir tahun ini adalah wejangan-wejangan semesta untuk mengakhiri tahun dan mengawali tahun yang baru dengan sikap yang baru, sikap yang positif. Jangan hanya didengar ya, tetapi dilakukan supaya hidupmu lebih bermakna, hidupmu lebih mempunyai arti ya. Jadi ya itu sih harapan saya. Tapi kan kembali kepada kamu lagi. Kamu yang menentukan hidupmu. Baik buruknya dirimu, sukses tidaknya dirimu, bahagia tidak dirimu, itu adalah keputusan kamu sendiri. Saya di sini hanya membantu, menyampaikan ya apa yang ingin semesta berikan kepadamu, menyampaikan apa yang harus kamu lakukan. Tetapi kalau kamu tidak lakukan ya berarti yang rugi siapa? Kamu ya. Oke.
Seperti gitu ya. Jadi ada yang beberapa, saya mau bahagia Kak Ica. Iya, bahagia. Ini biasanya ini saya kasih ini ya, ini coachingan ya. Saya mau coaching hari ini ya, sambil saya baca tarot tentang pesan semesta. Biasa coaching itu berbayar, saya kasih kamu gratis. Jadi kamu harus bisa lebih menelaah dengan baik. Ya, kok saya merasakan energinya berat sekali ya. Padahal saya ingin energi-energi di akhir tahun ini agak-agak sedikit slow ya, karena mau liburan. Tetapi malah energinya kok capek ya, langsung ngantuk, kayak ingin istirahat. Ya, padahal saya baru bangun loh. Sagittarius, kenapa dengan dirimu? Di sini, wow. Sagittarius, saya lihat di sini ada kelelahan dalam cinta ya. Kenapa? Sagittarius. Sagittarius itu kalau dalam cinta terlalu kaku. Makanya kamu gak bisa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kamu tuh serasa kayak Wonder Woman dan Superman. Di sini semesta mau sampaikan kalau dalam percintaan harus bisa saling mengerti, saling memahami. Memang Sagittarius itu orangnya gini. Di awal dia lebih memberikan gitu. Lebih memberikan kasih sayang, perhatian, pujian. Jadi orang merasa nyaman bersamamu loh. Di awal. Tetapi pada saat sudah menjalin hubungan dan sudah merasa menyatu dengan pasangan, kenapa hubungannya tidak bisa langgeng? Karena cepat bosan. Tidak seperti di awal pada saat mereka merasa nyaman bersamamu, di mana mereka merasa bahwa Sagittarius ini adalah sosok yang menyenangkan, bisa membahagiakanku. Ya. Di sini kamu tidak bisa berbahagia ini karena kamu minta dia gitu. Sedangkan dia itu maunya kamu. Kenapa? Karena sudah merasa bahwa Sagittarius memberikan semuanya yang saya butuhkan. Tetapi pada saat perjalanannya Sagittarius tidak berbahagia. Kenapa? Karena kamu meminta balik pada dia untuk bisa memberikan apa yang sama seperti kamu berikan kepada dirinya. Betul kan Sagittarius? Ketik di kolom komentar. Pada saat dia tidak kasih, kamu kecewa. Makanya tidak ada kebahagiaan dalam dirimu. Seolah-olah loh, kok saya yang kasih semua ya? Terus kapan dia yang kasih? Padahal dia mengharapkan kamu memberikan dengan tulus, dengan ikhlas. Dia nyaman. Siapa sih yang tidak mau memberi? Siapa sih yang tidak mau dibilang mendapatkan sesuatu? Pasti ingin kan? Tetapi kan kamu terlalu over. Jadi mereka itu keenakan. Ini dalam tanda kutip ya. Ada beberapa yang malah memanfaatkan. Tapi ada juga yang memang tulus. Bukan berarti saya menjudge semua orang-orang yang bersamamu itu hanya memanfaatkan dirimu. Tidak. Ya, sama sekali tidak. Ada juga yang tulus. Tetapi terkadang Sagittarius juga mau memandang mereka itu memberikan apa yang seperti yang kamu ingin, yang kamu beri atau yang kamu inginkan itu. Sehingga pada saat mereka tidak memberikan ataupun mereka memberikan di bawah level kamu, ya, kamu kecewa. Ini contoh ya, kamu kasih mereka hadiah 5 juta, ini harganya, kita bicara harga nih, 5 juta. Ternyata mereka nggak ada uang sama sekali, terus mereka mau beli pakai apa dong? Ini ada beberapa yang seperti gitu. Ataupun mungkin mereka cuma belikan harga 1 juta, kamu kecewa, kok murahan sekali. Saya sudah kasih kamu lebih, kok kamu kasih saya cuma segitu. Padahal yang semesta sampaikan kalau cinta ya cinta aja, tulus untuk dirimu dulu dan untuk dirinya. Terkadang kamu kasih 5 juta itu, contoh ya. Kadang kasih 5 juta itu memang kamu punya habis-habis semua gitu. Untuk dirimu nggak tersisa. Jadi kamu minta balasan. Padahal seharusnya ya sudah kasih dia 1 juta aja, 4 juta untuk kamu. Nggak usah terlalu mau boros untuk dikatakan wow saya. Jadi mereka tuh merasa bahwa wah saya tersanjung. Saya kayak raja dan ratu yang diservis oleh Sagittarius. Akhirnya keenakan. Pada saat kamu sudah tidak punya, kamu menuntut. Wah dia bingung. Di awal tidak ada kesepakatan begitu kok. Kenapa? Karena Sagittarius kalau masih punya duit, dia nggak bicara-bicara, diam-diam baik. Tapi pada saat sudah nggak punya duit, wah, nuntut. Dia kaget. Wah ini bukan seperti Sagittarius seperti biasanya, ya saya nggak nyaman, saya pergi baik. Kenapa? Karena orang bersamamu tuh pasti nyaman. Makanya dekat dengan dirimu. Kenapa? Kamu memperlakukan dia seperti raja dan ratu. Bahkan dirimu tidak kamu bikin seperti gitu. Contohnya ya, kalau ada teman atau sahabat kamu, ayo yuk kita pergi ke sana yuk. Contohnya ya, ke makan-makan ya, atau kita beli minuman enak yang lagi favorit, yang lagi viral. Yuk, ayo yuk. Kamu menjamu dengan penuh kehangatan, mereka senang. Padahal kalau nggak ada teman, dirimu aja mau minta es teh aja kayak udah deh, minum air putih aja.
Begitu kan, Sagittarius? Jadi yang semesta mau sampaikan kepada dirimu di sini adalah cintailah dulu dirimu. Kenapa kamu servis orang bagus, dirimu aja tidak? Dirimu minta es teh saja yang harga cuman mungkin 2.000, 3.000 atau 5.000, ini contoh ya. Kamu malah udah deh, kita minum air putih aja lebih sehat. Padahal kamu ingin minum air es teh gitu. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu, sayangilah dirimu dulu. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati adalah dari diri sendiri. Cintai. Kamu itu jangan mengharapkan orang untuk mencintai dirimu. Itu bonus. Sekarang cintailah dirimu dulu. Ya. Selebihnya mereka mau mencintaimu tidak, ya nggak usah mengharapkan. Di sini ada wisdom, ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih apa ya kalau dibilang di sini, tenang, ya. Kamu harus bisa menjadi sosok yang pembawaannya tenang. Kenapa? Karena terkadang itu kamu gerasa-gerusuh. Kalau gerasa-gerusuh terus penuh dengan kecemasan, takut, loyo, wah, bagaimana kita bisa berbahagia? Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, Sagittarius. Jangan kamu berharap ayah saya, ibu saya, atau minta dong duit. Kamu punya duit pun pasti belum tentu bahagia loh. Karena bahagia itu dalam hati, dalam jiwa. Ya. Ketenangan batin ya. Kamu mungkin pergi mendengarkan afirmasi positif. Artinya ada energi kesyukuran. Saya lihat di sini kamu nggak tenang ya, walaupun ada uang. Apalagi nggak ada uang, lebih pusing lagi. Ada uang aja pusing. Ya, pusing ini dalam artian saya mau kemana ya? Saya mau makan apa ya? Kok bingung ya? Kok nggak ada nafsu makan ya? Kok saya sepi ya? Saya hari ini mau kemana ya? Bingung. Ya sudah, tenang-tenang aja di rumah. Bahagiakan dirimu dengan orang-orang yang dicintai. Kenapa kamu harus mencari orang-orang di luar sana yang jauh di sana, sedangkan orang-orang yang di sekelilingmu aja kamu nggak perhatikan? Ini kesalahan Sagittarius yang sangat luar biasa fatal. Yang mana kamu ciptakan kebahagiaan bersama orang-orang terkasih, bukan orang-orang yang hanya benalu. Ini contoh. Kebanyakan seperti gitu. Sagittarius merasa asik dengan orang-orang di sana yang benalu, padahal kamu tidak tahu kamu dimanfaatkan. Sedangkan orang-orang yang tulus, yang mungkin kamu merasa bahwa membosankan, padahal mereka itu adalah orang yang tulus untuk dirimu, tetapi kamu tidak perhatikan mereka. Ya. Wah, Sagittarius, pantasan energinya agak up ya. Karena saya lihat kayak macam ada kesedihan mendalam dalam dirimu. Bahagiakanlah orang tuamu, bahagiakanlah keluargamu. Kalau mungkin kondisinya, Kak, saya sudah bahagia tapi saya tidak dibahagiakan, biarin aja, mereka punya karma sendiri, kamu mempunyai karma sendiri, gak usah takut. Kita takut itu kalau kita berbuat salah. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan semesta. Hukum alam itu berlaku. Selama kita berbuat kebaikan, gak usah takut. Kenapa kamu harus takut? Atau membenci mereka, biar aja mereka membencimu. Yang rugi siapa? Mereka, bukan kamu. Makanya saya bilang kita selalu berikan yang terbaik untuk kita dan orang lain. Kita dulu, jangan orang lain. Ada yang bilang sama saya, Kak Ica, saya kenapa hidup saya itu berulang terus ya? Saya disakiti terus aja. Padahal saya sudah berusaha untuk mengalah. Ataupun mungkin kondisinya kalau saya putus dengan dia, ada orang baru lagi, begitu lagi ritmenya. Ya itu karena pola pikirmu. Kamu yang meminta. Kenapa? Karena dia trauma dan luka batin di masa lalu. Makanya saya bilang kan setiap kepada klien, kamu kalau seandainya punya luka batin itu selesaikan dulu, baru kamu melanjutkan ke kehidupan yang berikutnya, yang baru, dalam hubungan jenjang yang baru dengan pasangan yang baru. Ibaratkan kalau kamu sakit, baru kamu membuka lembaran baru kepada orang lain, ya ini kalau bicara pasangan ya sakitmu itu akan nular ke pasangan baru atau ke kehidupan baru kamu gitu. Ya percuma, makanya sembuh dulu. Jangan kamu cepat-cepat, saya gak punya pacar, wah saya membuktikan bahwa saya ini laku, saya ini cepat bisa dapat pacar pengganti kamu, biar kamu tuh menyesal. Gak usah, ngapain menyesal. Gak usah terlalu mau fokus ke orang lain, dia mau menyesal tidak menyesal, gak usah. Biar aja waktu yang akan membuat dirinya sadar atau bagaimana tentang hidup kalian masing-masing. Gak usah saling membalas.
Ya, terkadang tuh Sagitarius kan mau membalas, gak usah. Semesta lah yang punya hak untuk membalas, tapi semesta bukan membalas, semesta itu menegur sesuai dengan apa yang kita lakukan. Macam contoh kamu ditinggalkan, ya berarti semesta menegurmu bahwa pola kamu itu salah, harus dirubah, tapi kamu nggak rubah-rubah, ya itu polanya terus begitu. Artinya kita dikasih akal pikiran ini kan untuk apa ya, berpikir loh gini, kok ritmenya setiap hari saya di hubungan satu begitu, terus hubungan kedua begitu, hubungan ketiga, berarti kan ada yang salah. Tetapi kamu merasa tidak salah, iya kan? Contohnya kalau saya tahan kelas terus, besok saya tahan kelas lagi, besok, wah berarti saya kurang belajar. Tapi saya belajar terus, Kak. Iya, tapi tidak memahami pelajarannya. Cuman buka-buka doang belajar ya, tapi nggak save itu maknanya apa. Ya. Cuman contohnya matematika, 5 tambah 5 10. Itu aja, 5 tambah 5 10. Begini ada soal, untuk bisa mendapatkan 10 apa? 5 tambah 5. Tapi nanti ditanya, apakah 7 ditambah 3 ada jawabannya 10? Tidak. Salah. Kenapa? Karena yang bisa jawaban 10 ada 5 tambah 5. Itu aja yang kamu tahu. Padahal banyak untuk bisa mendapatkan 10. 1 tambah 9. Ya. 7 tambah 3. 6 tambah 4. Ini contoh. Karena kamu tuh cuman pola 1 itu aja. 5 tambah 5 sama dengan 10. Titik. Sudah. Yang lainnya nggak bisa. Harus belajar. Ya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu kita harus juga bisa mengerti akan orang lain. Dan diri sendiri dulu. Kalau diri kita nggak beres, bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain? Apalagi diri kita. Otomatis kita memberikan energi kepada orang lain kan, energi negatif. Yang mana dia tidak bahagia, tidak nyaman, akhirnya dia pergi. Karena hidup di dunia ini kebanyakan orang itu mencari kenyamanan dulu, baru yang lainnya menyusul. Kenyamanan kan pasti akan bahagia. Walaupun mungkin kondisinya kere ya, tetapi kalau tertawa terus kan orang happy. Ada kan? Sagitarius, coba kamu lihat orang-orang yang saya susah nih, tapi saya nyaman bersama kamu sama-sama yuk. Kan teman-teman Sagitarius mungkin kebanyakan seperti gitu. Tidak melihat memandang dari duitnya, tetapi kenyamanan. Kalau kamu bersahabat, ya sama-sama susah, sama-sama senang, ya itu sama. Dengan pasangan, nyaman dulu. Nah ini ya, jadi jangan ada ketakutan dalam diri. Trauma-trauma dalam diri itu harus dilepaskan nih. Saya lihat di sini ada, aduh saya belum dapat jodoh, aduh saya putus lagi, aduh kenapa gini, kenapa gitu. Saya sudah baik tapi dicampakkan. Ya tenang aja, mereka punya karma masing-masing, kamu punya karma masing-masing. Nggak usah terlalu mau fokus pada orang lain. Ya. Berikutnya ada Starseed ya. Semesta mau sampaikan kepadamu, ingat manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kamu jangan melihat dari sisi kekuranganmu. Ya, terkadang kita lihat, wah sisi kekuranganku dan kelebihan orang lain. Gak usah iri pada orang lain. Ada yang bilang sama saya, ya Kak Ica, saya ingin punya mobil. Saya sudah kerja tapi belum punya mobil. Sedangkan yang itu punya mobil. Padahal dia baru kerja sebentar saja. Ya nggak apa-apa. Kenapa kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain? Apalagi kalau bicara kecantikan, kegantengan, kekayaan. Ya, kalau belum, contoh mobil yang tadi ya, kalau belum punya mobil ya berarti waktu kamu belum saat ini. Kamu berusaha. Karena rezeki orang itu tidak akan tertukar. Mungkin dia hari ini, besok kamu. Intinya kan gitu. Bahkan kamu bisa mendapatkan mobil yang lebih up, mobil yang lebih baru. Ya. Ingat, waktu Tuhan itu bukan waktu kita loh. Ya. Kita itu selalu kalau dibilang, waktu Tuhan itu selalu pas di saat dan di waktu yang tepat. Pada saat kita sudah siap. Jadi jangan takut. Apalagi kalau bilang, Kak Ica, saya nih jelek, saya nih begini, saya nih begini. Manusia gak pernah dibilang ini jelek, cuman kamu sendiri yang bilang jelek. Kalau kamu sendiri bilang dirimu jelek, apalagi orang lain. Kenapa? Karena kamu sudah mengizinkan dirimu dibilang jelek oleh dirimu kan. Dirimu aja bilang dirimu jelek.
Apalagi orang lain, ya anggap aja kalau orang lain bilang jelek ya itu wajar. Kenapa kamu sendiri yang merasa dirimu jelek? Kalau kamu merasa dirimu cantik, pasti orang juga akan, oh iya dia cantik kok. Iya kan? Contoh, kalau kamu bilang jelek, pasti, saya sudah malas mandi, saya sudah malas ini, malas itu. Apalagi orang, pas kamu lewat, wah baunya luar biasa. Berantakan, nggak menarik, pemalu, bosan kita dengan dia, nggak enak dipandang, nggak enak macam-macam. Jadi harus sadar diri bahwa diriku tuh punya kelebihan, diriku tuh hebat, diriku cantik, diriku ganteng, saya bersyukur. Nah ini energi kesyukuran tuh harus ada, ya. Jangan pernah memandang dirimu, membandingkan dirimu dengan orang lain. Sangat disayangkan. Kamu bisa bahagia tanpa orang lain loh. Ya. Bahagiakan dirimu. Selama kamu bisa membahagiakan dirimu tanpa orang lain, berarti kamu sudah betul-betul menjadi jati diri yang sebenarnya. Itulah kebahagiaan. Kita sendiri pun merasa nyaman. Ada beberapa Sagittarius yang saya lihat merasakan energinya di sini. Kayak saya nyaman kalau saya sendiri kerja, ya. Tetapi kalau banyak orang itu saya pusing, ya. Ya memang seperti gitu. Kalau kita sudah mendapatkan jati diri kita nggak akan takut kesepian. Walaupun kita sendiri. Mungkin orang biasa bilang, wih kok dia sendiri ya, dia nggak sepi ya. Kalau kita terlalu banyak teman ya, pusing juga, nggak konsentrasi, nggak kreatif ya. Karena apa? Konsentrasi terganggu. Belum lagi cerita sana sini, malah kita nanti berpikiran negatif. Wah, jangan sampai besok dia cerita saya hari ini dia cerita orang, besok dia cerita saya, iya kan? Jadi circle juga itu kita harus lihat-lihat juga di mana tempat kita berada. Jangan sampai energi negatif itu yang akan datang menyerap kita dan akhirnya kita tidak produktif. Lebih baik sedikit sahabat yang baik dibandingkan banyak sahabat tapi toksik. Ya, makanya saya bilang kenapa kamu minder? Karena banyak sahabatmu yang membanding-bandingkan. Jadi kamu juga merasa terkucilkan. Kenapa? Karena kamu membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain. Takut diceritakan jelek, jadi ingin sempurna. Padahal tahu kesempurnaan milik Tuhan. Tampil apa adanya. Macam contoh ya, Sagittarius kamu sudah gemuk sekali. Padahal kamu hobi makan, terus gimana dong? Kamu menderita, maaf agak berisik ya. Padahal saya ingin makan. Ya makan aja, gak apa-apa. Tetapi porsinya harus sedikit supaya jangan terlalu berlebihan, karena berlebihan juga tidak baik. Bukan berarti tidak makan. Ini kebanyakan salah. Wah, teman saya bilang saya gemuk. Oke, saya tidak makan, saya harus diet. Sampai akhirnya kamu sakit. Sakit ujung-ujungnya juga habis biaya pengobatan. Uang kamu habis. Mendingan uang kamu pakai untuk makan, ya, menikmati hidup dibandingkan kamu sakit, menderita, uang habis juga. Akhirnya malah tambah mempersulit orang untuk jaga kamu. Karena apa? Mau mendapatkan body bagus. Terus ujung-ujungnya apa? Body bagus, orang yang datang kepada kamu hanya mau bodymu. Hanya mau tubuhmu. Kenapa? Karena kamu menjual tubuhmu. Ini contoh ya, bukan dalam tanda kutip menjual dalam artian apa, tidak. Tapi maksudnya orientasinya kan tubuh yang seksi. Jadi orang yang datang hanya mau tubuhmu, bukan karena hatimu. Nah ini harus pikiran-pikiran kita harus positif. Ya kalau memang dia suka saya, berarti dia akan mensupport saya. Ada beberapa yang saya lihat di sini ya, pasangannya jangan makan. Waduh, kalau pasangan aja sudah tidak mensupport kita untuk kebahagiaan kita, terus gimana dong? Ya apalagi diri kita sendiri. Makanya ada tekanan. Makanya di sini jangan membandingkan orang lain dengan dirimu, ya. Dan terakhir di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, banyak berdoa. Ya, saya lihat di sini Sagittarius berdoa tapi banyak meminta. Berdoa itu mengucap syukur. Ya, jangan hanya meminta. Oke, kita meminta, tetapi lebih banyak mengucap syukur. Ritmenya porsinya tuh kalau dibilang mengucap syukur 19% meminta. Ini tidak. Terbalik, ucap syukur 19%, satunya kan milik Tuhan ya. Kalau kita bilang persenan ya, izinkan
dirimu itu mengucap syukur kepada semesta. Ya, semesta itu kan ingin juga dipuji, dan itu menaikkan vibrasimu untuk bisa kalau kita bilang doa itu kan harus divibrasi supaya orangnya dengar. Contoh ya, kalau aspirasi kamu cuman di orasi-orasi ini, kalau dibilang ya orasi-orasi di depan jalan, belum tentu pimpinan akan dengar. Wakil rakyat ini kalau DPR, MPR ya, belum tentu dengar. Cuman orasi-orasi doang. Tapi kalau kamu datang langsung menuju orangnya, pasti dia akan dengar kan? Nah ini, jadi kalau vibrasi untuk suara doamu bisa terdengar atau didengar semesta, sampai di semesta, itu harus naikkan vibrasimu dengan apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Itu ibaratkan tangga-tangga untuk kamu bisa naik menyampaikan yang 19%mu tadi. 1% kok kenapa tidak ada kenapa 1%-nya kurang, Kaica? Ya 1%-nya ya setidaknya mungkin untuk berbenah diri. Karena kan tidak mungkin kita mau minta terus. Pasti kamu juga harus introspeksi. Ya. Jangan hanya mau menuntut. Ya. Tapi tidak lihat bahwa ternyata yang salah itu ternyata saya. Yang ini harus dikoreksi. Nah, itu harus sisakan. Jangan terlalu orang bilang ya. Jangan terlalu kayak terkadang Sagittarius itu menggebu. Dia tidak bisa kayak macam dibilang tidak bisa sabar-sabar gitu. Kamu harus bisa sabar. Kamu naikkan vibrasimu, ucapkan apa yang kamu inginkan. Dan sabar. Ya itu salah satu, sabar menunggu, sabar menanti, percaya, yakin, itu 1%-nya. Supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena kalau kamu di vibrasi bawah, doamu gak akan terwujud, gak bisa didengar semesta. Ya, ibaratkan kamu mau bertamu, rumahnya tertutup, pintunya tertutup, ya sudah, berarti kamu tahu orangnya keluar atau orangnya tidak mau diganggu karena lagi istirahat, kita pulang. Nah itu. Jadi untuk bisa semesta dengar suaramu, kamu harus berbahagia, banyak mengucap syukur. Syukur itu adalah tangga-tangga ya untuk bisa kita ke jalan atau ya membuka hatimu untuk bisa menyatu ke semesta, agar semesta bisa memberikan atau mendengar dan memberikan apa yang kamu inginkan itu. Ya. Jadi untuk kebahagiaan yang ingin semesta sampaikan kepadamu di sini, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya. Terus harus bisa tegas, harus bisa sabar, harus bisa tenang. Dan banyak doa, banyak bersyukur, dan juga mengutamakan diri sendiri dulu. Kebahagiaan diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Seperti gitu ya. Kamu lakukan, setelah kamu lakukan, pasti step by step hidupmu akan berubah. Dan itu yang dilakukan terus. Jangan cuma satu kali aja. Kaica lama. Tadi kan saya bilang harus ada kesabaran. Kalau kamu saja nggak sabar, ya percuma. Orang aja antri makanan sabar. Apalagi kalau kamu mau doamu terkabul, harus sabar menanti. Sabarnya sampai kapan? Ya, selama kamu bisa memantaskan diri. Oke, jadi seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate ya. Intinya harus bisa berbahagia dengan diri sendiri. Selama kamu berbahagia dengan diri sendiri, apa yang ingin kamu inginkan pasti akan cepat terwujud ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.